Yang kamu lihat ini bukan kesurupan. Ini adalah proses pelepasan beban emosional yang tersimpan di dalam tubuhmu. Dan setelah pelepasan itu selesai, transformasi dapat terjadi. Di video ini mungkin kamu akan melihat sesuatu yang kurang nyaman, ya seperti orang menangis, teriak, tertawa, bahkan tubuhnya bergerak sendiri. Banyak yang bertanya kepada saya, "Coach, ini kesurupan ya?" Bukan. Itu adalah bentuk dari pelepasan. Pelepasan atas luka, trauma, mental block, atau hal-hal yang menghambat yang tersimpan di dalam bawah sadarnya. Nah, tentu yang kita ketahui adalah bawah sadar merupakan tubuh kita. Jadi ketika bawah sadar dibersihkan, maka tubuh bisa mengalami reaksi. Nah, reaksi ini wajar terjadi ketika sudah netral atau kosong, maka reaksi itu akan berhenti dengan sendirinya. Karena sejak kecil, sebenarnya kita sudah diajarkan untuk terus menahan diri. Menahan tangis supaya terlihat kuat, menahan marah supaya dianggap anak yang baik, menahan takut supaya tidak dianggap lebay, dan menahan sedih agar tidak merepotkan orang lain. Dan kalimat-kalimat yang sering mungkin kamu dengar, "Sudah, jangan menangis, kamu harus kuat, jangan drama, orang lain lebih susah dari kamu." Tanpa sadar, kita belajar bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang salah. Pada akhirnya, kita terlatih untuk berpura-pura menjadi baik, padahal yang di dalam ini terluka. Kita bisa senyum saat hati lelah, bahkan bekerja pada saat batin merasa kosong. Bisa tertawa, padahal kamu pengen menangis. Dan dari luar, hidup terasa seperti normal saja. Tapi di dalam, itu ada sesuatu yang belum selesai. Nah, ini adalah bentuk dari emosi yang tidak diproses dengan baik. Akhirnya tersimpan di dalam tubuh fisikmu. Dan masalahnya, emosi yang tidak benar-benar diterima, tidak benar-benar dirasakan, dia tidak menghilang, tapi dia tersimpan, terkubur di dalam tubuh fisikmu. Dia bisa masuk ke tubuhmu, masuk ke napas, masuk ke aliran darah, masuk ke otot, ke otak, ke organ tubuhmu. Karena kembali lagi, emosi dari kata energi motion, artinya energi yang bergerak. Energi yang harusnya digerakkan tapi kamu simpan, ya maka dia akan tertimbun. Dan pada akhirnya semakin banyak timbunan emosi itu, maka akan mempengaruhi cara kita melihat dunia, cara kita melihat orang lain, cara kita melihat hal-hal yang di luar diri kita sendiri. Bahkan cara kita melihat diri sendiri itu juga dipengaruhi oleh emosi tersebut. Dampaknya apa? Ketika kamu sudah dewasa, tanpa sadar, emosi yang terlalu lama kamu timbun itu muncul dalam bentuk overthinking, kecemasan, sulit percaya dengan orang lain, mudah tersinggung, temperamental, kelelahan secara emosional, dan sulit untuk bahagia meskipun sebenarnya kamu sudah cukup akan semuanya. Ya, bisa dikatakan kamu sudah sukses, tapi kenapa kamu tidak bahagia? Banyak orang mengira ini masalah mental, padahal yang terjadi adalah masalah emosi yang tersimpan di tubuh fisikmu yang belum diintegrasi, yang belum dilepaskan, sehingga kamu tetap hidup dari identitas lama. Nah, dalam sesi private coaching hypnoseduction ini, yang terjadi adalah regulasi sistem syaraf. Artinya, sistem syarafmu ditata ulang, bukan secara fisik, tapi secara energetik. Jadi, beban-beban emosional yang tersimpan di sistem syarafmu itu dilepaskan. Ibarat jalan itu yang tadinya ada blokiran-blokiran, lubang, mungkin pohon jatuh, dibersihkan agar jalannya lancar. Kemudian juga ada pelepasan emosi yang tertahan. Nanti kamu diajarkan bagaimana cara melepaskan beban emosional yang sudah ada dan yang mungkin akan kamu hadapi di masa depan. Jadi tentu kamu dikasih tools, dikasih teknik, cara yang paling mudah, paling sederhana yang pernah aku ketahui, karena sejauh ini nggak ada cara yang lebih mudah lagi dari apa yang aku pahami ini. Jadi kalau kamu lebih suka cara yang simple, nggak mau yang ribet, ini cocok buat kamu. Dan juga mengintegrasi pengalaman secara batin atau secara spiritual. Tentu ketika terjadi yang namanya pelepasan, itu akan muncul banyak memori, akan muncul banyak pengalaman secara batin. Nah, di sini tugas saya untuk membimbing kamu untuk bisa lebih memahami apa saja yang terjadi pada saat itu, sehingga kamu tidak salah memberikan makna, tidak salah memberikan sebuah persepsi atas kejadian yang kamu alami. Dan banyak klien merasa mereka
itu disupport, diayomi, sangat senang dengan apa yang aku ajarkan. Karena mereka tidak pernah di-judge, tidak pernah dihakimi, selalu didukung, selalu diberikan arahan, bimbingan, ya, dan mereka bisa nyaman dan bertransformasi ke dalam kehidupannya secara total. Jika kamu melihat video yang berteriak, ataupun menangis, ataupun tertawa, ataupun yang bergerak-bergerak sendiri, itu mereka datang kepada saya dengan kondisi yang terlihat baik-baik saja. Seperti kamu terlihat baik-baik saja. Tidak ada problem yang terlihat signifikan secara penampilan. Ya, bahkan beberapa klien berpenampilan dengan sangat mewah, sangat bagus. Memang yang tidak aku publish ya, yang untuk private. Tapi beberapa yang memang diizinkan untuk dipublish. Jadi mereka rata-rata terlihat dengan kondisi yang baik. Nah, kondisi mereka ini ternyata hanya tampilan fisik ya, tampilan luar. Ibaratkan kita beli makanan, buku, covernya aja. Dalamnya ternyata berantakan, ternyata kacau. Kenapa? Karena pada saat proses terjadi, aku ajarkan caranya untuk yang mandiri dan juga aku bimbing di hari kedua. Jadi yang kamu lihat di video sering aku upload itu adalah session kedua. Session pertama jarang aku upload karena kan lebih banyak memberikan materi, tools atau teknik yang bisa kamu pergunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, di session kedua inilah kamu dibantu oleh saya untuk melepaskan itu semua. Nah, ketika terjadi pelepasan itu, tentu tubuh bisa mengalami reaksinya. Ada yang tertawa, menangis, berteriak, bergetar tubuhnya. Terus ada yang mungkin bertanya apakah ini seperti tension release, melepaskan ketegangan yang ada di tubuhnya. So, sejauh ini dari mereka yang pernah mengikuti yang disebut tension release itu dan mereka mengikuti private coaching hypnosis reduction ini berkata berbeda. Kenapa berbeda? Karena ketika kamu mengikuti tension release itu seperti kamu olahraga. Kamu memang dipersiapkan untuk bergerak. Kamu dipersiapkan untuk bergetar. Karena kan ototnya ditegangin dulu, stretching dulu, baru kamu bisa mengalami pelepasan itu. Dan itu pun hanya di lapisan permukaan. Kembali lagi, emosi itu punya layer, ya, punya lapisannya. Ada tersimpan di lapisan kulit, lapisan otot, sistem syaraf, bahkan ada yang di tulang kamu, ya. Ada juga di organ-organ tubuhmu. Ini lapisannya, layernya banyak. Makanya pelepasan ini penting untuk dibimbing, untuk dibantu oleh seorang guru agar pelepasan itu terjadi secara aman, nyaman, dan mendapatkan hasil yang maksimal. Cara yang aku sering lakukan adalah ibaratkan aki yang seperti mati, aku hidupkan ya. Aki itu, kemudian aki itu bisa hidup sendiri. Tujuannya adalah itu. Dan ketika mereka sudah hidup, ya maka mereka bisa mempergunakan, bisa melakukan apapun dari aki yang hidup itu. Jadi di sini juga supaya mereka tidak bergantung lagi kepada saya, mereka bisa punya sumber daya yang maksimal. Jadi diibaratkan juga seperti aku memberikan sebuah modal ke mereka, katakanlah 100 juta. Nah, modal ini mereka bisa manfaatkan untuk apapun, untuk kehidupan mereka. Nah, modal ini yang aku sebut sebagai energi. Energinya aku berikan, menghidupkan sistem tubuhnya, dan mereka bisa menggunakan energi ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti itu. Nah, kebanyakan orang itu datang di dunia healing, mereka membawa satu harapan. Mereka ingin berubah, lebih kuat, lebih percaya diri, lebih kaya, lebih bahagia, lebih damai. Karena itu, pada akhirnya mereka mencari sesuatu untuk ditambahkan ke dalam hidupnya. Ya, afirmasi baru, visualisasi baru, mindset baru, dan melakukan berbagai macam rutinitas yang baru. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan menambahkan karena saya sendiri di hari pertama itu juga memberikan bekal untuk mereka. Namun, bekal saja tidak cukup untuk berubah lebih baik. Karena sebagian besar orang yang datang kepada saya, itu mereka membawa muatan emosi, energi yang cukup banyak dari masa lalunya. Emosi yang tidak pernah diproses, cerita lama yang tidak pernah terungkap, dan identitas lama yang sebenarnya tidak relevan dengan tujuan hidupnya. Dan bahkan ketakutan yang kita warisi dari genetika. Ya, semua trauma, semua beban emosional itu sebenarnya juga bukan punyamu. Itu diprogram oleh lingkungan dan juga diwariskan dari genetik. Jadi secara turun-temurun. Makanya penting sekali sebuah pengosongan. Bayangkan kamu ingin menuangkan air di dalam sebuah gelas. Tapi gelas itu penuh dengan air yang keruh. Air jernih bisa tetap masuk, tapi tidak benar-benar jernih. Begitu pula dengan batin kita. Selama ruang batinmu masih penuh dengan emosi lama, energi lama, segala hal sulit untuk
berubah menjadi lebih baik. Karena pengosongan itu bukan melupakan masa lalu, bukan menolak pengalaman hidup, bukan menghapus siapa diri kita. Pengosongan yang saya maksud adalah melepaskan muatan emosi lama, muatan energi lama, identitas lama yang masih melekat di dalam diri kamu. Jadi ketika kamu sudah dikosongkan di hari kedua itu, kamu tetap mengingat pengalamannya. Pengalaman itu tidak bisa hilang, tapi emosinya itu bisa dinetralkan, dilepaskan. Cirinya apa? Ya kamu jadi biasa saja. Tidak ada trigger, kamu merasa santai, tenang, aman, dan nyaman. Dan tubuhmu tidak lagi bereaksi atas semua hal yang sebelumnya itu memicu atau men-trigger kamu. Dalam proses ini tidak hanya kesedihan yang dilepaskan, tapi juga kemarahan, rasa bersalah yang mungkin tidak perlu, ketakutan, kebutuhan yang selalu ingin kuat, dan mungkin identitas lama yang membentuk diri kita, dan berbagai macam hal sesuai dengan kondisi klien pada saat itu. Karena saya percaya sebuah transformasi dapat terjadi ketika kita berani melepaskannya terlebih dahulu, melepaskan beban dan luka yang cukup lama kita simpan. Karena dari ruang kosong itulah versi diri kita yang lebih utuh, yang lebih baik dapat muncul. Potensi-potensi yang tertimbun itu bisa kita manfaatkan, optimalkan dalam kehidupan ini. Makanya cara kerjanya juga seperti kita disuntik atau kita diberikan obat. Tubuh kita dulu yang bereaksi. Pikiran mungkin akan merasa tenang. Nah, dari tubuh yang membaik itulah baru kesadaran pikiran mulai menyadarinya. Oh, ternyata ada sesuatu yang berubah lebih baik. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas kenapa tubuhmu menyimpan trauma lama atau emosi lama. Perlu kamu ketahui bahwa tubuhmu itu seperti arsip emosi. Tubuh manusia itu memiliki memori tua dari lingkungannya dan dari genetika. Ia menyimpan berbagai macam pengalaman dari sensasi, napas, dan respon secara otomatis. Apa yang tidak dijelaskan oleh kata-kata seringkali terekam oleh sistem syaraf tubuhmu. Itulah kenapa ada orang yang mungkin berpikir padahal itu sudah berlalu, tapi kenapa rasanya masih ada sampai sekarang? Tubuhnya masih tegang, masih tetap reaktif, belum bisa tenang. Nah, karena tubuhnya masih menyimpan emosi lama. Karena yang terjadi adalah ketika kamu mengalami sebuah pengalaman hidup dan mungkin pengalaman itu sangat cepat sekali, terlalu intens, dan bahkan terlalu membingungkan bagi pikiranmu. Mungkin pikiranmu menganggap, ah ya sudahlah, sudah berlalu. Tapi di tubuhmu itu belum selesai memprosesnya. Jadi respon yang muncul adalah respon bertahan, seperti menahan tangis, menahan amarah, menahan takut, dan bahkan emosi-emosi yang tertunda. Dan yang tertunda itu tidak hilang, tapi masih tersimpan di dalam tubuhmu. Seringnya ketika kamu menyimpan emosi, yang terjadi adalah napas jadi pendek, bahu jadi tegang, jantung sering berdebar, dan pikiran itu cenderung lebih siaga, lebih waspada, padahal tidak ada bahaya. Inilah yang menyebabkan seseorang mudah tersinggung, overthinking, sulit percaya, merasa gelisah tanpa alasan yang jelas, dan sulit bahagia meskipun kamu sudah kaya. Jadi seseorang bisa saja sukses secara duniawi, tapi menderita secara batin atau tidak mendapatkan kebahagiaan atau kepuasan secara batin. Itu karena memang disebabkan oleh cerita-cerita lama yang belum dilepaskan. Dan kabar baiknya, tubuhmu itu punya mekanisme yang sangat canggih, punya kemampuan untuk pulih, asalkan bisa diintegrasi dengan cara yang tepat, bisa mendapatkan energi dari seseorang yang secara energinya cukup bagus, sehingga seperti aki yang mati tadi menjadi hidup kembali dan bisa menggerakkan sistem tubuhnya, sistem mesinnya, sehingga tidak lagi bergantung kepada aki yang lain, hanya cukup dibangkitkan kembali karena memang sudah ada. Jadi kamu sudah punya potensi itu, punya energi itu di dalam tubuhmu. Jadi tubuh ini juga disebut sebagai samudra tanpa tepi atau kitab suci yang perlu kamu baca. Ketika kamu menyadari bahwa semuanya sudah ada di tubuhmu, hanya perlu dimunculkan, dibangkitkan, kamu tidak perlu lagi berusaha mencari atau mendapatkan atau memasukkan dari luar ke dalam. Tapi sebaliknya, dari dalam perlu dikeluarkan. Karena prinsipnya kalau dalam dunia cakra ataupun energi tadi, ketika yang di dalam ini sudah muncul, maka dia akan seperti sinyal, ya, sinyal atau tuning yang memancar keluar ketika ini sudah diaktifkan medan energinya. Medan energi ini ketika sudah membesar, ya, sudah bagus, maka apa yang menjadi rasa hati kita itu lebih mudah untuk terjadi
terjadi atau terwujud menjadi sebuah realitas kita. Jadi tergantung bagaimana fokus kita, mau diarahkan ke hal yang baik ya bisa, mau diarahkan ke hal yang buruk ya bisa. Tergantung bagaimana cara kita membawa diri. Ibarat kita nyetir mobil, mau mobilnya dibawa dengan kecepatan tertinggi, mau dibawa ke kanan, ke kiri, semuanya bisa. Asalkan punya tenaga. Nah, tenaga inilah yang disebut sebagai cakra-cakra tadi. Dan untuk kamu yang ingin tahu cerita-cerita dari teman-teman yang sudah mengikuti private ini, kamu bisa langsung klik link ada di sini. Itu ada beberapa video podcast atau interview yang memang aku menginterview mereka yang sudah mengikutinya. Dan seperti apa perubahannya kamu bisa tonton aja di situ. Dan untuk kamu yang ingin bekerja sama dengan saya, ingin dibantu oleh saya dalam program private coaching Hypnosis Reduction selama 2 hari one-on-one coaching dari pagi sampai sore sampai selesai ya. 1 hari teori, 1 hari praktek. Untuk mentransformasikan kehidupanmu menjadi lebih baik lagi, mencapai tujuan hidupmu menjadi lebih mudah secara ajaib dan lebih beruntung tentunya, kamu bisa mengikuti private coaching ini. Karena tujuan aku membuat private coaching ini adalah membantu kamu untuk mentransformasikan, mengubah hidupmu menjadi lebih baik, menjadi manusia yang lebih baik secara spiritual, secara relasi, keuangan, pengembangan diri, dan yang lainnya sesuai dengan apa yang ingin kamu maksimalkan di dalam dirimu. Ada perumpamaan, sesuatu tidak bisa kita pahami kalau belum kita alami. Jadi kalau kamu pengen memahami lebih dalam, maka alamilah, baru kamu bisa memahami. Sampai ketemu di video selanjutnya dan enjoy the next video.